Pertanyaannya sederhana. Apakah benar Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden hanya karena ia menempuh pendidikan menengah di luar negeri? Atau ini sekadar rekayasa politik dari pihak yang tak mampu menerima kenyataan? Mari kita kupas dengan jernih. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 169 huruf R disebutkan dengan jelas, syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Tidak ada satupun redaksi dalam pasal itu yang menyebutkan pendidikan harus dari sekolah dalam negeri. Tidak ada. Yang dipersoalkan hanyalah jenjang, bukan lokasi. Dengan kata lain, lulusan SMA luar negeri tetap sah selama ia memang setara dengan pendidikan menengah atas. Gibran adalah lulusan Orchid Park Secondary School, Singapura. Secara jenjang, itu jelas merupakan pendidikan menengah. Tidak ada pemalsuan, tidak ada rekayasa. Hanya tafsir keliru atau sengaja dikaburkan oleh pihak-pihak tertentu yang lebih haus sensasi ketimbang keadilan. Celakanya gugatan diarahkan langsung kepada pribadi Gibran. Padahal, kalau logika hukum digunakan, seharusnya yang digugat adalah KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Mengapa? Karena KPU lah yang memiliki kewenangan menilai, memverifikasi dan menetapkan apakah seorang calon memenuhi syarat atau tidak. Gibran hanya mendaftar, menyerahkan berkas sesuai aturan dan dinyatakan lolos. Jadi jika ada yang ingin mempermasalahkan, jangan serang individu, seranglah mekanisme, seranglah institusi. Itu pun kalau berani. Sayangnya, logika sederhana ini dikaburkan oleh kepentingan politik. Mereka yang selama ini tak henti menyerang Presiden Jokowi, kini melanjutkan peluru fitnah kepada putranya. Ada rasa iri yang begitu kental. Bagaimana mungkin seorang anak muda bisa duduk di kursi wakil presiden? Bagaimana mungkin seseorang yang baru beberapa tahun menjabat wali kota langsung dipercaya rakyat mendampingi presiden? Alih-alih melihat ini sebagai potret regenerasi politik, mereka menjadikannya alasan untuk merendahkan, mencibir, bahkan menebar fitnah. Padahal publik harus sadar, tuduhan ini bukan sekadar soal ijazah. Ini adalah cara licik untuk membunuh karakter, untuk melemahkan legitimasi seorang wakil presiden muda yang potensinya mengganggu status quo lawan politiknya. Mereka yang menyerang Gibran dengan isu ijazah sebenarnya sedang menunjukkan wajah asli politik murahan. Politik yang tidak sanggup beradu gagasan, lalu memilih jalan pintas, menyebarkan keraguan, membakar fitnah dan mengaburkan fakta. Ini strategi klasik kalau tak mampu mengalahkan lawan di arena ide, jatuhkan martabatnya di mata publik. Namun, publik Indonesia sudah jauh lebih cerdas. Masyarakat tahu persis bahwa tuduhan ini tidak berdiri di atas argumen hukum yang kuat. Justru kebalikannya, para penggugat terjebak dalam tafsir sempit yang sengaja dipelintir. Mereka menutup mata pada fakta bahwa Undang-Undang Pemilu hanya mensyaratkan jenjang pendidikan, bukan asal negara sekolah. Apa yang dilakukan Gibran sudah sah. Ijazahnya nyata, bukan palsu. Jadi, di mana letak kesalahan? Inilah yang harus diingat. Gugatan seperti ini hanyalah upaya menciptakan keraguan publik, bukan mencari kebenaran. Mereka ingin menanamkan benih ketidakpercayaan agar legitimasi Gibran goyah.